Perkenalkan, nama saya Bintang Immanuel Putra Gultom dengan NPM 24150611018 dari kelas 2A. Di sini saya akan mensimulasikan komunikasi serial sinkron I2C menggunakan dua Arduino, satu sensor dan juga satu LCD sebagai bagian dari tugas akhir praktikum judul 2 Embedded System. Nah, di sini saya menggunakan website Tinkercad untuk melakukan simulasinya. Pada komunikasi serial I2C ini saya akan menggunakan dua Arduino sebagai master dan juga slave. Arduino yang pertama akan menjadi master, Arduino yang kedua akan menjadi slave. Nah, untuk menghubungkan Arduino yang pertama dengan Arduino yang kedua, di sini saya akan menghubungkan pin A4 dari Arduino master sebagai pin SDA ke pin A4 dari Arduino slave. Lalu untuk pin SCL-nya ada di pin A5 Arduino. Saya juga akan menghubungkan pin Arduino A5 dari Arduino Master ke pin A5 di Arduino Slave. Nah, selanjutnya pin GND antara Arduino juga perlu dihubungkan sebagai referensi tegangan. Nah, pada Arduino Master di sini Arduino Master akan menerima inputan dari sensor, di mana sensor yang saya gunakan adalah sensor PIR. Nah, untuk sensor PIR, pin ground-nya akan dihubungkan ke ground dari Arduino Master. Lalu pin powernya akan dihubungkan ke pin 5 volt pada Arduino Master. Sedangkan di sini pin sinyal sebagai output dari sensor PIR akan dihubungkan ke pin digital 2 di Arduino Master. Nah, pada Arduino Slave-nya, Arduino Slave akan menerima inputan sensor dari Arduino Master dan menampilkannya melalui LCD. Jadi di sini saya membutuhkan LCD 16x2 I2C. Pin ground dari LCD dihubungkan ke pin ground Arduino Slave. Lalu pin VCC-nya dihubungkan ke pin 5 volt di Arduino Slave. Selanjutnya pin SDA akan masuk ke pin A4 di Arduino Slave dan pin SCL-nya akan masuk ke pin analog 5 di Arduino Slave. Nah, untuk bagian kodenya, yang pertama untuk pada bagian kode Arduino masternya, pertama kita memerlukan library WireH untuk mengatur komunikasi I2C-nya. Selanjutnya, saya akan menginisiasi pin digital 2 yang tadi terhubung dengan
sensor peer-nya sebagai peer pin. Saya juga di sini akan mendeklarasikan dua variabel, yaitu peer state dan juga last state. Di mana dua variabel ini berguna untuk mendeteksi apakah ada perubahan yang terjadi pada sensor peer. Nah, pada void setup, pertama saya akan mengatur dulu eh, fungsi dari peer pin yang merupakan pin digital sebagai input karena dia akan menerima input dari sensor. Selanjutnya untuk menginisialisasikan perangkat ini sebagai perangkat master, saya akan menggunakan fungsi wire begin yang diikuti dengan tidak diikuti dengan parameter apapun. Jadi ini akan menginisiasikan perangkat ini sebagai perangkat master. Lalu saya akan memberikan delay sebesar 300 milisecond untuk mempersiapkan sensor peer sebelum mulai membaca data. Nah, pada void loop-nya, saya akan membaca data dari sensor peer menggunakan digital read yang akan saya simpan ke dalam variabel peer state tadi. Nah, selanjutnya agar Arduino Master ini hanya akan mengirim data ke Arduino Sleep jika ada perubahan pada sensor peer, saya menggunakan kondisi if yang diikuti jika peer state atau state saat ini itu tidak sama dengan state sebelumnya, maka eh, maka dapat dikatakan terjadi perubahan sehingga data akan dikirimkan. Pengiriman data dimulai dengan fungsi wire begin transmission yang dimana ini akan membuka komunikasi dari master ke slave. Perangkat slave di apa? Didefinisikan menggunakan 8. 8 ini adalah alamat dari perangkat slave yang akan dituju nanti. Selanjutnya, eh, saya akan menuliskan atau mengirimkan data dari Pirsta tadi ke dalam eh, Arduino Slave menggunakan wire write. Terakhir, akan ada wire end transmission yang akan mengakhiri komunikasi antara master dan slave sekaligus juga akan mengirim data tadi ke Arduino Slave. Dan terakhir, saya akan mengupdate variabel last state menjadi peer state agar nanti jika sensor membaca data lagi bisa mendeteksi adanya perubahan. Terus saya akan memberikan delay sebesar 200. Nah, untuk di Arduino Slave-nya, di sini sama, saya akan memanggil library WRH sebagai library yang akan mengatur komunikasi I2C, dan saya juga akan memanggil library Liquid Crystal untuk mengatur komunikasi di LCD.
baris selanjutnya saya akan menginisialisasi LCD-nya terlebih dahulu. Di mana tadi saya mengatur alamat dari LCD-nya itu sebanyak 27 heksadesimal dengan 16 baris dan 2 kolom. Nah, di sini saya akan membuat dua variabel sebagai inisialisasi awal untuk membaca perubahan dari sensor tadi. Karena ada data terima yang bernilai -1, artinya di sini Arduino belum menerima data, sehingga nilai -1 itu menunjukkan nilai yang tidak valid. Juga INT plus data. Pada voice setup, di sini saya akan menggunakan fungsi wire begin untuk menentukan Arduino Slave ini sebagai perangkat slave dengan alamat 8, sama seperti alamat yang tadi dituju di Arduino Master. Nah, di sini saya juga akan memanggil suatu fungsi untuk memanggil fungsi ketika ada data yang masuk, di mana fungsinya adalah receive event. Selanjutnya, untuk LCD-nya, saya akan menginisiasi LCD dan juga menyalakan backlight-nya. Lalu meletakkan kursornya itu di koordinat ujung atas kiri. Nah, pada baris pertama di LCD, saya akan menampilkan kalimat status. Nah, di void loop ini, nanti void loop ini akan dijalankan ketika untuk mengecek data apakah ada data yang diterima atau tidak. Sehingga di sini saya akan menggunakan kondisi if. Nah, di sini pada bagian void loop, saya akan membuat suatu kondisi di mana ketika data data yang diterima itu tidak sama dengan data terakhir, artinya data yang diterima itu mendapatkan data baru, maka LCD-nya akan mulai berpindah ke baris kedua untuk menulis. Nah, selanjutnya untuk logika pembacaannya, jika data yang diterima itu memiliki logika 1, artinya sensor mendeteksi adanya gerakan, maka LCD akan menampilkan teks ada gerakan. Jika data yang diterima tadi memiliki logika 0, artinya tidak ada pergerakan, maka LCD akan menampilkan tidak ada pergerakan, tidak ada gerakan.
Terakhir, data yang pas data akan diupdate ke data yang diterima. Sehingga jika ada sensor membaca data baru, fungsi ini akan tetap berfungsi. Nah, terakhir untuk fungsi yang akan berjalan ketika Arduino Swap ini menerima data, yaitu fungsi receive event. Ini akan ada perulangan untuk mengecek apakah ada data yang masuk. Jika masih ada datanya yang masuk, maka fungsi ini akan berjalan. Nah, di sini data yang masuk tuh akan dibaca menggunakan wire read dan akan disimpan ke variabel data diterima. Nah, ketika kode sudah ditulis dan simulasi dinyalakan, nah di sini LCD akan langsung menampilkan teks status yang tadi dituliskan di void setup. Jadi ini akan selalu tampil. Selanjutnya, jika kita melakukan pergerakan di sensor peer ini di area bacanya, misalkan seperti ini, sensor peer akan membaca adanya gerakan lalu mengirimkan nilai logika satu itu ke LCD sleep. Lalu statusnya akan berubah ada gerakan. Nah, ketika pada pembacaan selanjutnya tidak ada gerakan, maka statusnya akan berubah jadi tidak ada. Jadi alurnya sensor peer ini akan membaca adanya gerakan atau tidak adanya gerakan yang dibaca oleh Arduino Master. Arduino Master di sini hanya akan mengirimkan data jika adanya perubahan, baik itu dari diam ke bergerak atau dari bergerak ke diam. Nah, data dengan logika 0 atau satu itu tergantung sensor peer membaca diam atau bergerak itu akan diterima oleh Arduino Slave, yang dimana Arduino Slave akan menampilkan status melalui LCD, di mana jika ada gerakan, statusnya adalah ada gerakan, dan jika pada pembacaan selanjutnya tidak ada gerakan, maka status yang akan dituliskan adalah tidak ada gerakan. Sekian presentasi simulasi komunikasi serial sinkron I2C sebagai bagian dari tugas akhir saya. Terima kasih.